Kita melanjutkan kuliah muskuloskeletal leher dan kepala pada bagian kedua. Di sini kita akan membicarakan tentang otot-otot ekspresi muka dan juga otot-otot mastikasi. Otot-otot wajah secara embriologis berasal dari arkus pharyngeal kedua, dan otot-otot ini diinervasi oleh cabang nervus facialis atau nervus ketujuh. Fungsi dari otot-otot wajah ini adalah, yang pertama adalah menggerakkan bagian bawah kulit wajah untuk membentuk ekspresi muka. Jadi masing-masing bentuk ekspresi muka itu akan didukung oleh kontraksi dari beberapa otot yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah sebagai otot sphincter atau dilatators dari orifice of the face, misalnya pada kavitas orbitak, kemudian pada hidung maupun pada mulut. Jadi dia berfungsi untuk membuka, menutup, melakukan fungsi dari kavitas-kavitas tersebut. Kemudian, muskulus wajah berada di dalam superficial fascia di sekitar fasial atau wajah. Ya. Origo dari muskulus facial ini adalah tulang-tulang kranial atau fascia. Jadi origonya itu dari fascia, terlekat pada fascia. Fascia itu bagian yang lapisan di bawah kulit. Kemudian insersionya adalah kulit wajah, ya, pada kulit wajah. Jadi ini origo dan insersionya ini tidak langsung pada tulang kranial, tapi melalui fascia dan kulit wajah. Secara klinikal, fungsi dari kita mempelajari otot-otot wajah ini adalah untuk pemeriksaan secara ekstraoral. Sebutlah bahwa pada saat kita tersenyum, maka ada sekitar 17 otot yang bekerja. Tapi pada saat kita merengut atau marah, maka yang terlibat di situ adalah sekitar 43 otot. Jadi, kita akan lebih capek pada saat kita marah atau merengut dibandingkan kita senyum. Jadi, lebih bagus kita itu lebih banyak tersenyum daripada merengut atau marah. Berikut adalah otot-otot wajah berdasarkan regionya. Jadi, untuk otot wajah terbagi atas beberapa regio, yaitu regio dahi atau forehead, kemudian regio mata, regio hidung, regio mulut. Masing-masing regio ini akan dibentuk atau dikerjakan oleh beberapa otot yang terlibat, terutama untuk memberikan suatu ekspresi muka. Berikut adalah gambaran dari macam-macam ekspresi muka yang dibentuk akibat dari konstruksi dari beberapa muskulus pada wajah. Ini diambil dari buku Clinically Oriented Anatomy karangan Kate L. Moore. Kita akan mulai pada regio dahi atau forehead. Di sini tampak adanya 3 otot pendukung dahi, yaitu musculus procerus, musculus corrugator superciliaris, dan musculus frontalis. Jadi di situ di sebelah kanan, gambar sebelah kanan sudah ditunjukkan pada panah-panah biru yang terdapat pada musculus procerus, corrugator superciliaris, dan frontal belly of occipito frontalis. Yang pertama, musculus procerus. Musculus procerus ini letaknya di atas hidung, ya, dan fungsinya adalah menurunkan bagian medial alis mata. Jadi menarik alis mata ke arah medial dan arahnya menurun. Biasanya kontraksi dari muskulus ini menyebabkan transversal wrinkles atau kerutan. Jadi contohnya kulit di atas punggung
hidung akan bergerak pada saat mengekspresikan ketidaksukaan atau dislike. Kemudian musculus corrugator superciliaris. Muskulus ini pada saat kontraksi akan menarik alis ke arah medial dan inferior, menghasilkan vertical wrinkles atau kerutan vertikal pada glabella, kemudian horizontal wrinkles pada punggung hidung. Hal ini mengekspresikan pada saat perasaan kita tuh cemas atau menunjukkan perhatian. Musculus frontalis. Musculus frontalis ini merupakan bagian anterior, komponen anterior dari occipito frontalis atau muskel occipito frontalis pada scalp. Kontraksi dari musculus frontalis ini menghasilkan transversal wrinkle kening pada saat kita cemas atau menaikkan alis pada saat kita mendapatkan atau merasa surprise. Daerah mata dibangun oleh musculus orbicularis oculi yang secara originate terdiri atas 3 komponen, yaitu pada pars orbitalis, palpebralis, dan lacrimalis. Untuk pars orbitalis ini apabila berkontraksi maka menyebabkan mata itu menutup secara rapat dan dimaksudkan untuk memblock out atau mencegah masuknya benda asing atau sinar yang terlalu kuat. Kemudian pars palpebralis ini menutup mata secara perlahan-lahan pada sinar yang terang, kemudian silau, atau pada saat akan tidur atau selama tidur. Kemudian pars lacrimalis ini untuk memompa atau mengeluarkan pada saat kontraksi akan mengeluarkan air mata. Ya. Pars orbitalis atau PO ini melekat pada medial orbita dan medial ligamentum palpebra. Kemudian pars palpebralis melekat pada ligamentum palpebra mediale, lamina tarsalis, dan septum orbita. Musculus ciliaris merupakan berkas kecil dekat tepi-tepi masing-masing palpebra atau pars palpebralis ini. Kemudian pars lacrimalis melekat pada crista lacrimale dan rape palpebra lateralis. Letaknya tepatnya di belakang sacus lacrimalis atau kantung air mata, dan fungsinya untuk melindungi terhadap cahaya dan menutup rima palpebra. Daerah yang selanjutnya adalah daerah hidung. Pada daerah hidung kita temukan musculus nasalis dan musculus depressor septi. Musculus nasalis ini ada 2 pars, yaitu pars transversa dan pars alaris. Pars transversa terdiri atas musculus compressor nares. Origonya pada jugum alveolare caninus superior dan insersionya pada dorsum nasi. Sedang pars alaris musculus nasalis dibentuk oleh musculus dilatator nares untuk mengangkat nostril. Origonya pada jugum alveolari incisivus lateral superior dan insersionya pada margo lateralis inferior ala nasi. Kemudian musculus depressor septim menekan septum ke bawah serta fungsinya untuk melebarkan nostril. Secara clinically, kita bisa mendeteksi pasien apabila terjadi sesak nafas dengan cara melihat cuping hidung yang melebar pada saat bernafas. Otot-otot ekspresi wajah ini diinervasi oleh nervus cranialis 7 atau nervus facialis.
Dimana apabila terjadi kelumpuhan akan menyebabkan facial paralysis atau juga kelainan yang disebut dengan Bell's palsy. Yang berikutnya adalah regio mulut. Jadi terdiri atas mulut, kavitas mulut, kemudian bibir, terus pipi, dan juga dagu. Pada bagian mulut yang membentuk kavitas oris di bagian luar ada musculus orbicularis oris, levator anguli oris, depressor anguli oris, zygomaticus mayor, dan risorius. Kemudian yang pada bibir dikuatkan oleh musculus levator labii superior dan depressor labii inferior. Pada daerah pipi kita temukan musculus buccinator, dan pada daerah dagu terdapat musculus mentalis. Di mana musculus ini secara klinikali apabila terdapat kelainan pada penutupan rahang atas dan bawah yang diklasifikasikan menjadi klasifikasi Engel baik 1, 2, 3, maka muskulus ini akan sangat dipengaruhi dengan maju mundurnya rahang atas maupun rahang bawah. Otot-otot mastikasi terdapat 4 pasang, yaitu berinsersio pada mandibula dan berorigo pada kranium. Antara lain adalah musculus masseter, baik yang deep maupun superficial, musculus temporalis, musculus pterygoideus medialis, dan lateralis. Di samping itu ada juga musculus buccinator yang menjaga bolus makanan terhadap tekanan gigi. Otot-otot ini diinervasi oleh nervus cranialis 5, cabang ketiga yaitu nervus mandibularis. Berikut terdapat bagan otot-otot mastikasi yaitu musculus masseter, temporalis, medial pterygoideus, dan lateral pterygoideus, disertai dengan origo dan insersio serta fungsinya. Jadi bisa baca dan bisa membayangkan kira-kira fungsi yang bisa dilakukan atau dihasilkan dari kontraksi otot-otot ini itu apa saja. Jadi ada menaikkan mandibula, menurunkan mandibula, mungkin memajukan, memundurkan, dan kemudian kerjakan memutar dari mandibula. Otot-otot mastikasi ini juga akan berhubungan dengan sendi temporomandibular joint untuk menggerakkan mandibula, baik depresi, elevasi, protusi, retrusi, deviasi lateral, atau ekskursi. Untuk gerakan depresi mandibula, maka yang bekerja adalah musculus pterygoideus lateralis caput inferior, digastricus, geniohyoid, dan mylohyoid. Untuk menaikkan mandibula, maka yang berkontraksi adalah musculus temporalis masseter dan pterygoideus medialis. Untuk memajukan mandibula, yang bekerja adalah musculus pterygoideus lateralis, medialis, dan musculus masseter. Kemudian untuk meretrusi mandibula atau memundurkan mandibula, maka yang bekerja adalah musculus temporalis, masseter, geniohyoid, dan digastricus. Sedang untuk gerakan memutar atau ekskursi, maka yang berkontraksi adalah musculus masseter, temporalis, pterygoideus medialis, serta lateralis. Demikian part kedua ini selesai. Kita akan melanjutkan pada video berikutnya bagian ketiga.